kita teragenda sebenarnya ada 4 bab gitu ya yang memang harus kita diskusikan, tapi kalau melihat alokasi waktu rasanya kita fokus dulu kepada core kegiatan akreditasi, yaitu di 1 bab gitu ya, di peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dan juga nanti kami akan mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di 4 rumah sakit, pasca kita melakukan kegiatan pembukaan di pekan yang lalu ya, kita ada beberapa PR yang memang harus terselesaikan. Yang pertama yang berkaitan dengan mapping regulasi yang harus diselesaikan dalam pada waktu itu kita kesepakatan ada waktu 1 minggu ya Bapak Ibu. Silakan nanti bagi yang sudah ataupun ada yang perlu dikomunikasikan silakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita mulai berproses gitu ya, mulai berproses untuk mendalami. Jadi saya akan menyampaikan secara pelan-pelan gitu ya, dari setiap standar, kemudian kita bahas di tiap elemen penilaian. Kalau nanti ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, silahkan Bapak Ibu pas pada waktu sesi diskusi nanti menyampaikan. Jadi nanti tiap bab sampai dengan 16 bab yang ada di dalam standar akreditasi rumah sakit, kita akan kupas satu persatu gitu ya. Yang pertama mengawali gitu ya, mengawali untuk kegiatan di Quality Improvement Project ini, kita akan membahas tentang PMKP. Nah saya kira kita semuanya kemarin sebagian besar ya, kalau saya menyampaikan bahwa sebagian besar pasti sudah mengikuti terkait dengan kemarin ada sosialisasi dari Kementerian Kesehatan, ada standar akreditasi rumah sakit yang baru yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Nah ini yang digunakan sebagai bahan dasar utama Bapak Ibu untuk kita berproses gitu ya, untuk kita berproses. Selain itu juga nanti ada pedoman untuk pelaksanaan akreditasinya. Nah, di dalam standar akreditasi rumah sakit, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di sana ada 4 kelompok ya, 4 kelompok di dalam standar akreditasi ini. Jadi pertama kelompok manajemen rumah sakit, kemudian yang kedua kelompok pelayanan yang berfokus kepada pasien, kemudian yang ketiga kelompok sasaran keselamatan pasien, dan yang keempat kelompok program nasional. Kenapa ini saya menyampaikan? Berimplikasi kepada tim akreditasi yang dibuat atau yang sudah disusun oleh masing-masing rumah sakit. Jadi dari 4 kelompok ini kemudian kita fokus kepada hari ini di PMKP gitu ya. Kalau di manajemen rumah sakit sampai kepada di program nasional kita masih memulai di tanggal 25 April ini, kemudian nanti kita ketemu perdana lagi setelah Lebaran gitu ya, di tanggal 9 Mei nanti jadwalnya kita atur secara bersama, kita sampaikan update-nya di grup. Harusnya hari ini kita akan diskusi tentang PMKP, kemudian TKRS, kemudian MFK sama PKPO. Tapi untuk mengawali agar tidak terlalu berat gitu ya, kita akan mengawali dengan memulai di bab peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang terletak di dalam kelompok manajemen rumah sakit. Jadi di PMKP Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya, pada waktu pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan gitu ya, ada 3 hal besar gitu ya, 3 ruang lingkup besar yang memang harus kita perhatikan di dalam pengelolaan rumah sakit. Dan kita diminta untuk mengintegrasikan gitu ya, pengelolaannya di dalam rumah sakit. Pertama kita berbicara tentang mutu di dalam pengelolaan rumah sakit atau di quality manajemennya, kemudian pengelolaan risikonya, kemudian yang ketiga adalah keselamatan pasien. Dan output dari semuanya ini kita diminta untuk jadikan itu sebagai sebuah budaya. Nah, core kompetensinya, core materi gitu ya, yang ada di dalam PMKP kalau kita perhatikan juga mengandung 3 ruang lingkup besar ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita berbicara di area manajemen mutu, kemudian yang kedua kita berbicara di
keselamatan pasien, dan yang ketiga kita berbicara di manajemen resiko. Jadi dari 11 standar nanti kita kalau di PMKP nanti ada 11 standar, 44 elemen penilaian, dan di situ kita akan mengupas gitu ya dari standar 1 sampai dengan standar 11 tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini yang saya sebut di dalam PMKP ada 11 standar. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, pertama gitu ya, dari PMKP 1, nanti kita akan mengupas tentang pengelolaan kegiatan PMKP dan manajemen risiko. Kemudian yang kedua, di PMKP 2 sampai dengan PMKP 3, kita akan berbicara tentang pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu. Kemudian yang di PMKP 4 sampai 5, tentang analisis dan validasi data indikator mutu. Kemudian di PMKP 6 sampai 7 kita akan diskusi atau kita menyampaikan tentang pencapaian dan mempertahankan perbaikan. Kemudian 8 sampai 9 ini ranahnya keselamatan pasien. Jadi kita akan menyampaikan tentang sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien rumah sakit atau SP2KP rumah sakit. Kemudian yang PMKP 10 kita akan menyampaikan tentang pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan. Dan yang terakhir, PMKP 11, bagaimana penerapan manajemen resiko di rumah sakit. Nah, dari PMKP 1 sampai PMKP 11, bagi rumah sakit yang menjalankan akreditasi pertama kali, maka nanti bukti yang diminta adalah 3 bulan. Tetapi bagi rumah sakit yang sudah menjalankan kegiatan akreditasi sebelumnya, termasuk kalau saya melihat portofolionya 4 rumah sakit ini sudah menjalankan kegiatan akreditasi, berarti nanti bukti yang diminta, bukti implementasi yang diminta, minimal Bapak Ibu harus menunjukkan 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau dari mapping gitu ya, dari mapping perjalanan nanti Bapak Ibu mulai dari 2021 dan 2020 gitu ya. Artinya teman-teman yang berada di masing-masing rumah sakit nanti harus dapat menunjukkan bukti-bukti minimal di 1 tahun gitu ya. Makanya kenapa di awal-awal ini kami memulai dengan pembahasan tentang PMKP yang nanti merupakan hal besar yang harus disampaikan di dalam penilaian akreditasi. Tidak menutup kemungkinan juga 15 bab yang lain. Tapi yang menjadi wajahnya rumah sakit gitu ya, kalau saya mengatakan wajahnya rumah sakit pada waktu penilaian akreditasi terletak pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Makanya kita sasar di awal, kita menyampaikan di awal dengan strategi ini, maka Bapak Ibu harapannya apa? Nanti kita dapat nyicil gitu ya, dapat memulai mengumpulkan hal-hal yang memang menjadi pokok bahasan di tiap elemen penilaian untuk mulai dikumpulkan di masing-masing rumah sakit. Nah, ini yang menjadi bahasan kita di siang hari ini gitu ya. Semoga siang meskipun kondisinya kita juga lagi berpuasa, semoga satu tidak ngantuk gitu ya. Yang kedua materi bisa masuk, makanya saya berusaha nanti jika terlalu cepat mohon nanti ada yang menyampaikan, jika kurang jelas nanti mohon ditanyakan. Makanya satu hari ini setengah hari kita akan menyampaikan tentang PMKP ini di waktu 2 sampai 3 jam ke depan. Nah, di dalam standar PMKP, Bapak Ibu, ada pendekatan yang komprehensif gitu ya. Pendekatan komprehensif yang memang harus dilakukan, yang harus dijalankan dengan tujuan untuk apa? Untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dampaknya kepada semua aspek pelayanan. Jadi untuk menjalankan ini, untuk melakukan kita itu pendekatan yang komprehensif, maka yang dibutuhkan apa? Satu, itu nanti kita diminta untuk peran serta dan keterlibatan setiap unit. Ini yang saya berikan bold gitu ya. Saya garis tebal gitu ya. Saya berikan huruf tebal dengan harapan apa? PMKP, bab PMKP, terutama nanti yang menjalankan itu adalah komite mutu beserta semua unit kerja, itu harus ada keterlibatan, harus ada kontribusi secara aktif gitu ya, terutama di dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini yang harus saya sampaikan pertama. Ada komitmen, ada janji, ada semangat dari Bapak Ibu untuk terlibat secara aktif di setiap unit kerja ya, tentunya di setiap unit kerja di dalam
program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, pengukuran data objektif dan tervalidasi. Makanya kalau kita lihat, kalau dulu kita kadang ya, kalau saya datang di beberapa tempat gitu ya, untuk bab PMKP ini hanya sekedar mengumpulkan data. Kemudian ya pokoknya dibuat tabulasi, kemudian seolah-olah ada kenaikan gitu ya, sehingga nanti hasilnya baik semuanya. Nah, ini kita belajar di dalam quality improvement project, tidak sekedar Bapak Ibu melakukan pengumpulan data, pengukuran data, tapi juga Bapak Ibu harus melakukan apa? Validasi, melakukan analisis gitu ya, terhadap semua data dan informasi yang ada di masing-masing unit kerja. Dengan kondisi ini nanti harapannya apa? Ada peningkatan kinerja, ada peningkatan mutu, dan berdampak terhadap terutama kepada unit kerjanya Bapak Ibu sendiri gitu ya. Kalau secara keseluruhan ya nanti akan berdampak kepada satu rumah sakit. Kemudian yang ketiga, nanti ada penggunaan data yang objektif dan kaji banding atau benchmarking gitu ya untuk membuat program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Makanya dengan pendekatan yang komprehensif ini, point of view-nya apa? Yang saya minta adalah keterlibatan dari setiap unit. Datanya Bapak Ibu nanti tidak sekedar Bapak Ibu mengumpulkan, mencatat gitu ya, tetapi ada proses yang memang harus dijalankan. Kalau bahasanya di PMKP berarti ada intervensi perbaikan dan ada peningkatan mutu yang bisa ditunjukkan oleh rumah sakit. Dan nanti untuk proses selanjutnya pasti diminta penggunaan data yang objektif dan kaji banding untuk membuat program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Makanya kerangka kerjanya yang ada di PMKP ini menyangkut semua unit kerja. Kalau bahasanya di dalam standar itu adalah spektrumnya luas gitu ya. Jangkauannya secara menyeluruh. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja, untuk menurunkan risiko agar insiden keselamatan pasien juga dapat diminimalisasikan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita melihat Bapak Ibu di standar PMKP ini ada kerangka kerja yang harus kita gunakan sebagai acuan gitu ya, yang memang nanti harus dijalankan oleh setiap rumah sakit, oleh 4 rumah sakit ini. Yang pertama, kita diminta untuk apa? Mengembangkan dukungan dari pimpinan yang memang nanti dituntut tidak sekedar gugur kewajiban ikut di dalam seremonial kegiatan akreditasi, tetapi saran kami pimpinan-pimpinan rumah sakit dan pimpinan-pimpinan unit kerja gitu ya. Pimpinan dalam hal ini tidak hanya direksinya rumah sakit gitu, tetapi juga di masing-masing unit kerja itu adalah ikut terlibat aktif tadi. Makanya tadi saya berikan garis tebal dengan harapan apa? Ya Bapak Ibu ikut di dalam mengembangkan program gitu aja bahasa mudahnya. Mengembangkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian yang kedua apa? Melatih semua staf tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Makanya nanti mandatori gitu ya bagi diklatnya di setiap rumah sakit bahwa semua staf harus terinformasikan tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kalau dulu di standar Senas edisi 1.1 gitu ya, untuk pelatihan PMKP tidak semua staf gitu. Nah, sekarang diminta di dalam standar ini adalah melatih semua staf tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian yang ketiga, menetapkan prioritas pengukuran data dan prioritas perbaikan. Jadi nanti di periode tahunan gitu, rumah sakit diminta untuk menetapkan program prioritas. Kemudian nanti ada intervensi perbaikan terhadap program yang sudah diprioritaskan tersebut. Kemudian yang keempat, membuat keputusan berdasarkan pengukuran data. Kemudian ada perbaikan berdasarkan perbandingan dengan rumah sakit lain atau berdasarkan evidence base gitu ya. Baik itu kita mengambil data nasional ataupun internasional. Terutama nanti untuk teman-teman yang ada di PMKP, di mana itu nanti masuk menjadi indikator prioritas. Dan terlebih juga berkaitan dengan PRA-nya rumah sakit atau penggunaan resistensi antimikrobialnya rumah sakit. Nah, sekarang kita masuk gitu ya Bapak Ibu di dalam 11 standar. 11 standar PMKP di dalam PMKP 1 nanti akan kita kupas per masing-masing elemen penilaian. Jadi di PMKP 1 rumah sakit memiliki komite atau bahasanya di dalam PMK nomor 80 2020 gitu ya.
rumah sakit memiliki komite atau tim penyelenggara mutu yang kompeten untuk mengelola kegiatan PMKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini di PMKP 1 ada elemen penilaian yang harus kita jelaskan gitu ya. Ada 4 elemen penilaian. Yang pertama, direktur telah menetapkan regulasi terkait dengan PMKP serta manajemen risiko. 1 itu. Yang kedua, direktur rumah sakit telah membentuk komite atau tim mutu untuk mengelola kegiatan PMKP serta uraian tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, komite mutu menyusun program PMKP rumah sakit yang meliputi ada A sampai dengan I, nanti saya menjelaskan, yang telah ditetapkan direktur rumah sakit dan disahkan oleh pemilik atau representatif pemilik gitu. Kemudian program PMKP dievaluasi dan rapat koordinasi melibatkan komite-komite, pimpinan rumah sakit dan kepala unit. Nah, ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu, penjelasan satu persatu gitu ya di PMKP 1. Dalam proses penetapan komite mutu ya, saya balik lagi kemudian di dalam PMK ya, di dalam PMK 80 tahun 2020 di tentang komite mutu rumah sakit. Komite mutu rumah sakit itu adalah unsur organisasi non struktural di mana susunan komitenya terdiri dari minimal, ini saya berbicara di regulasi dulu. Nanti baru kita kalau misalnya ada penjelasan di masing-masing rumah sakit, nanti variasinya silakan Bapak Ibu nanti bisa kita diskusi. Tapi di dalam PMK nomor 80 2020 susunan organisasi komite mutu gitu ya. Minimal terdiri dari ketua, sekretaris, anggota. Kemudian ketua dan sekretaris sebagaimana yang dimaksud di dalam huruf A dan B itu dapat merangkap sebagai anggota. Kemudian ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas tidak boleh merangkap sebagai pejabat struktural di rumah sakit. Ini yang harus kita garis bawahi juga kalau kita mengacu kepada regulasi gitu ya. Ketuanya berarti tidak boleh merangkap sebagai pejabat strukturalnya di rumah sakit. Kemudian yang keempat, ketua, sekretaris, dan anggota komite, sebagaimana yang disebut di ayat 1 di atas, dipilih dan diangkat oleh direktur rumah sakit. Nah, ini kalau kita acuannya pada organisasinya dulu gitu ya, yang ada di komite mutu rumah sakit. Nah, lazimnya kalau kita berbicara di komite mutu rumah sakit, itu minimal ada ketua, sekretaris, anggota. Tapi untuk memfasilitasi kegiatan di PMKP, maka kalau kami menyarankan ada 3 subkomite yang dibentuk gitu ya. 3 subkomite yang dibentuk. Maka di sini yang melingkupi 3 tadi. Ada penanggung jawab untuk atau subkomite ya, subkomite tentang mutunya, kemudian subkomite tentang manajemen resiko dan subkomite tentang keselamatan pasien. Di bawah subkomite mutu itu ada penanggung jawab data di tiap unit kerja. Nah, di dalam komite mutu ini ada ketua, sekretaris, anggota. Nah, di dalam ketua, sekretaris, anggota ini, maka Bapak Ibu kalau kita perhatikan, saya kembali lagi ya, kembali lagi ke dalam elemen penilaian. Direktur rumah sakit telah membentuk komite atau tim mutu gitu ya, sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, sekarang dikembalikan ke internal rumah sakitnya Bapak Ibu. Kalau kita memahami di dalam standar akreditasi versi Kementerian Kesehatan, maka rata-rata regulasi itu ditanyakan di pertama kali, Bapak Ibu. Makanya di sini yang diminta adalah regulasi terkait dengan PMKP serta manajemen resiko itu ditanyakan di awal. Nah, kalau kita ingat tentang regulasi, maka di sana terdiri dari apa? Kalau masih ingat, ada kebijakan, ada pedoman, ada panduan, ada SOP, dan ada program kerja. Makanya nanti komite mutu rumah sakit, dia harus membentuk atau menyusun regulasi. Sorry, bahasa saya menyusun regulasi. Jadi menyusun regulasi yang terdiri dari kebijakan, kemudian pedoman pengorganisasian komite mutu, kemudian ada pedoman PMKP, kemudian ada panduan-panduan, ada SOP. SOP bahasanya kalau di dalam standar akreditasi Kementerian Kesehatan itu adalah standar operasional
prosedur atau SOP. Makanya kita sambil menunggu gitu ya format-format yang nanti akan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau dulu kan bahasanya standar prosedur operasional. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam standar akreditasi Kementerian Kesehatan, sekarang berubah menjadi standar operasional prosedur atau SOP. Formatnya kemungkinan besar akan ganti, tapi secara esensinya saya kira tidak terlalu berubah besar gitu ya. Nah, di PMKP 1 pertama kita diminta apa regulasinya dulu. Makanya begitu komite mutu terbentuk gitu ya. Begitu komite mutu terbentuk, maka tugas berikutnya adalah menyusun regulasi. Nah, kalau Bapak Ibu variasinya gitu ya terkait dengan komite mutu, saya balik ke dalam regulasi ini aja. Di dalam PMK nomor 80 2020, maka di situ ada tugas-tugas juga gitu ya. Di sini ada organisasinya, kemudian yang kedua kalau kita perhatikan ada tugas pelaksanaan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan manajemen risiko. Ada 3 hal pokoknya kita ya. Yang pertama kalau kita perhatikan ada fungsi yang harus dijalankan untuk peningkatan mutu, ada kurang lebih 13 gitu ya. Ada kurang lebih 13 fungsi yang harus dikerjakan gitu untuk komite mutu rumah sakit, mulai nyusun kebijakan, pedoman program kerja terkait dengan pengelolaan dan penerapan program pelayanan program mutu pelayanan rumah sakit. Kemudian yang kedua, pemberian masukan dan pertimbangan kepada direktur rumah sakit terkait dengan perbaikan mutu tingkat rumah sakit. Kemudian yang ketiga, pemilihan prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit dan pengukuran indikator di tingkat rumah sakit gitu ya, serta menindaklanjuti hasil capaian indikator tersebut. Kemudian yang keempat, pemantauan dan memandu penerapan program mutu di unit kerja. Yang kelima, pemantauan dan memandu unit kerja di dalam memilih prioritas perbaikan. Yang keenam, memfasilitasi penyusunan profil indikator mutu dan instrumen untuk pengumpulan data. Kemudian yang ketujuh, memfasilitasi pengumpulan data, analisis capaian, kemudian validasi dan pelaporan dari data dari seluruh unit kerja. Kemudian yang kedelapan, pengumpulan data, analisis capaian, validasi, dan pelaporan data indikator prioritas rumah sakit dan indikator mutu nasional. Kemudian yang kesembilan, ada koordinasi dan komunikasi dengan komite medis dan komite PPI termasuk satuan pemeriksaan internal dan unit kerja lainnya untuk melakukan integrasi nanti bahasanya. Kemudian pelaksanaan dukungan untuk implementasi budaya dan pengkajian standar mutu pelayanan yang ada di rumah sakit terhadap pelayanan pendidikan dan penelitian sampai kepada pelatihan dan pelaporan. Nah, ini yang pertama yang berkaitan dengan fungsi gitu ya, yang memang nanti harus melekat ke uraian tugas dan tanggung jawab yang ada di komite mutu. Selain selain berkaitan dengan peningkatan mutu tersebut, ada kalau saya menyebut di dalam regulasi tersebut adalah pelaksanaan dan evaluasi keselamatan pasiennya. Yang tadi berbicara tentang peningkatan mutunya, yang kedua tentang keselamatan pasien. Ada fungsi yang harus dijalankan juga, penyusunan kebijakan tentang keselamatan pasien atau regulasi gitu ya, kebijakan pedoman program tentang keselamatan pasien, pemberian masukan tentang kepada direktur rumah sakit yang berkaitan dengan pengambilan regulasi tentang keselamatan pasien, memantau dan memandu penerapan keselamatan pasien di unit kerja. Kemudian ada motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan, dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien. Kemudian yang kelima, pencatatan, analisis, dan pelaporan insiden, termasuk melakukan investigasi sederhana dan RCA untuk meningkatkan keselamatan pasien. Kalau memang ada insiden berarti jangan sampai terulang kembali gitu ya. Kemudian ada pelaporan insiden secara kontinu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan ada pelatihan tentang keselamatan pasien. Nah, kalau kita garis bawahi tadi kan ada pelatihan PMKP, pelatihan keselamatan pasien, kemudian itu bisa nanti dikompilasikan menjadi satu bagian besar gitu ya. Termasuk ada program untuk melaporkan juga program pelaporan keselamatan pasien.
Kemudian yang ketiga, ranah yang ketiga gitu ya, atau ruang lingkup yang ketiga yang berkaitan dengan evaluasi manajemen risiko. Ada fungsi yang harus dikerjakan gitu. Nyusun regulasi tentang manajemen risiko, memberikan masukan kepada direktur tentang manajemen risiko, sampai kepada ada pelatihan dan pelaporan. Jadi pada prinsipnya ketiga komponen besar atau ruang lingkup yang ada di PMKP ini harus masuk menjadi bagian dari fungsi yang harus dikerjakan oleh Komite Mutu Rumah Sakit. Termasuk di dalam kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu, itu adalah salah satu fungsi yang dikerjakan oleh Komite Mutu kalau kita mengikuti regulasi gitu ya, yaitu persiapan dan penyelenggaraan akreditasi rumah sakit. Itu kalau kita membaca di PMK nomor 80 2020 itu juga menjadi bagian dari fungsi yang harus dikerjakan oleh komite mutu. Makanya kalau saran saya di dalam PMKP 1 ya tidak hanya sekedar kita memenuhi gitu ya. Tidak hanya kita sekedar memenuhi bahwa ini Pak ada komite mutu yang sudah dibentuk gitu ya. Tapi saran kami 4 rumah sakit harus mengetahui dengan benar dulu gitu ya. Bentuk format organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu seperti apa desainnya. Jadi kalau tadi saya menjelaskan panjang lebar dengan harapan di PMKP 1, elemen penilaian yang kedua, komite mutu yang dibentuk oleh rumah sakit, itu komponen-komponennya dan termasuk fungsi-fungsi yang dikerjakan harus sesuai dengan yang tercantum di PMK nomor 80 tahun 2020. Nah ini yang pertama. Yang kedua, begitu sudah tersusun komite mutunya Bapak Ibu, maka yang berikutnya apa? Menyusun regulasi dari PMKP 1 sampai PMKP 11. Jadi mulai dari pengorganisasiannya, mulai dari kebijakannya, panduan-panduannya, SOP-SOP-nya, kemudian program-program kerjanya. Tapi point of view-nya yang digarisbawahi itu yang diminta di standar itu adalah kebijakan pedoman program kerja. Kalau kita membaca yang ada di baik itu di dalam PMK nomor 80 tadi dan juga nanti yang ada di dalam standar akreditasi khususnya yang ada di bab di PMKP. Nah, ini yang di PMKP 1 gitu ya. Ada komite mutu yang dibentuk. Kemudian yang kedua, menyusun regulasi, kemudian baru nanti yang membutuhkan perhatian besar gitu ya. Komite mutu juga diminta tadi menyusun program kerja. Program kerjanya meliputi dari A sampai dengan I yang nanti akan ditetapkan oleh direktur rumah sakit dan disahkan oleh pemilik ataupun representatif pemilik. Nah ini yang nanti akan kita lihat dokumen-dokumen prosesnya yang ada di masing-masing rumah sakit. Kemudian begitu sudah tersusun Bapak Ibu, regulasi sudah tersusun, maka berikutnya apa? Ya dievaluasi khususnya program kerjanya. Ada evaluasi terhadap program setiap triwulan, kemudian nanti ada koordinasi dan integrasi yang dilakukan di masing-masing rumah sakit yang melibatkan semua komite dan unit kerja. Nah, program kerjanya terdiri dari apa saja? Nah, ini saya balik ke sini gitu ya. Program kerjanya A sampai dengan I itu adalah ini Bapak Ibu. Jadi pertama kita diminta untuk mengukur indikator mutu nasional INM gitu ya. Ini yang saya sasar di awal agar ada persiapan di setiap rumah sakit untuk mulai. Kalau skenarionya kan berarti di bulan April Mei gitu ya. April Mei Bapak Ibu menyelesaikan regulasi, kemudian setelah itu ngitungnya nanti pada bulan Juni mulai sosialisasi. Begitu start di bulan Juli gitu ya. Bulan Juli berarti harus sudah mulai terkumpul sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan. Tapi ingat, kalau kita bicara di INM ataupun di IMP rumah sakit gitu ya, rumah sakit dan IMP unit kerja, itu Bapak Ibu harus dapat menunjukkan minimal 1 tahun. Itu yang saya garis bawahi gitu ya. Jadi pertama ada pengukuran indikator mutu nasional atau INM. Yang kedua indikator mutu minta bantuan nanti ada yang menjadi kalau ada yang suaranya bocor bisa di unmute. Yang kedua pengukuran indikator mutu rumah sakit dan yang ketiga pengukuran indikator mutu unit kerja. Ini program pertama yang nanti harus tersusun. Yang kedua ada
program yang berkaitan dengan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan. Ini yang bahasa kalau di dalam standar itu adalah menjalankan PDSA-nya gitu ya, Plan Do Study Action-nya, menjalankan intervensi perbaikan. Mau kemarin kita bicara standarisasi, yang kedua step by step improvement atau radical improvement, silahkan. Yang pasti nanti ada program PMKP yang menyasar gitu ya, tentang perbaikan mutu, PDSA-nya harus jalan. Kemudian yang ketiga itu adalah mengurangi varian dengan menjalankan PPK, termasuk di situ pengukuran CP-nya gitu ya. Makanya di tiap tahun kita diminta di dalam standar itu minimal ada 5 PPK CP yang memang harus terbentuk dan diukur gitu ya. Makanya kalau kita nanti reakreditasi ya berarti Bapak Ibu paling enggak jangan hanya 5 mesti nanti yang ditunjukkan. Saran kami lebih dari 5, minimal 10 gitu ya. Kalau ngikuti perjalanan sejarah ya berarti minimal 20. Tapi kalau nanti kita lihat kalau ada 20 sampai 25 berarti continuous quality improvement-nya yang ada di rumah sakit jalan. Nah, berarti PPKCP tiap tahun itu kan akan nambah 5, 5, 5, 5. Nah, kemudian kita menjalankan kegiatan RE itu nggak akan terasa nanti. 5, 5, 5 RE, 5, 5, 5 RE. Nah, itu kan berarti otomatis akan tiap periode tahun akan nambah untuk penerapan PPKCP yang diukur. Nah, ini yang program yang ketiga. Yang keempat, kita diminta apa? Mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas. Jadi dari hasil indikator mutu prioritas yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit, hasilnya seperti apa? Action plan-nya hasilnya seperti apa? Itu nanti akan masuk menjadi bagian dari program yang dijalankan. Kemudian yang kelima sampai dengan yang keenam itu berkaitan dengan program keselamatan pasien. Mulai dari pelaporan insiden, kemudian penerapan sasaran keselamatan pasien yang ada di rumah sakit. Kemudian yang ketujuh ada kontrak klinis dan kontrak manajemen yang dievaluasi secara berkala. Kontrak manajemen itu Bapak Ibu nanti harus punya listnya gitu ya, semua daftar kontrak manajemen yang dimiliki oleh rumah sakit. Kontrak klinis, kontrak dengan semua dokter yang ada di rumah sakit. Itu kan berarti nanti kita diminta ada evaluasinya. Evaluasinya berarti komite mutu sama unit kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak itu diminta untuk memberikan evaluasi terhadap kontrak klinis dan kontrak manajemen sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada di masing-masing unit. Kemudian yang berikutnya apa? Ada pelatihan kepada semua staf tentang program PMKP. Kemudian yang terakhir tentang mengkomunikasikan hasil pengukuran mutu itu menjadi yang meliputi masalah dan capaian data kepada staf. Baik itu lewat integrasi, baik itu ada juga nanti yang diumumkan ke publik lewat website ataupun lewat papan pengumuman. Nah, ini program yang minimal gitu ya, minimal harus ada di komite mutu. Ngurangi jangan, nambah silahkan. Jadi kalau bahasa kami ya minimal yang diminta di standar itu adalah program-program dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Program pokoknya PMKP gitu ya. Nah, nanti juga kalau kita bicara tentang PPI juga dasarnya dari PMK nomor 27 sama. Nanti kita melihatnya dari situ Bapak Ibu. Nah, ini arahnya gitu ya. Arahnya kalau kita berbicara di dalam PMKP 1. Berarti ada program yang nanti ditetapkan dan disahkan gitu ya. Kemudian dilaporkan, dievaluasi tiap triwulan. Nah, ini yang core besarnya yang ada di PMKP 1 yang saya harus menjelaskan secara bertahap gitu ya. Yang nanti pas pada waktu pertemuan berikutnya pasti akan selalu saya singgung terhadap program-program ini. Nah, fokus yang berikutnya Bapak Ibu, setelah kalau kita urut tadi ya, komite mutunya sudah terbentuk, kemudian menyusun regulasi. Regulasinya terdiri dari kebijakan, pedoman, panduan, SOP, program kerja. Kemudian point of view-nya, program kerjanya minimal dari A sampai dengan I harus masuk gitu ya. Kemudian yang berikutnya apa? Ada yang memang menjadi penekanan lagi. Pada saat apa? Pengukuran data yang memang nanti menjadi concern-nya gitu ya. Di situ diminta apa? Satu, kepala unit itu
harus sebagai penanggung jawab PMKP di tiap unitnya masing-masing. Makanya kalau lebih efektif, efisien, ya saran saya sekaligus selain sebagai penanggung jawab PMKP di tingkat unit, maka kepala unit atau kepala instalasi ini juga nanti juga sekaligus sebagai validator, kalau saran kami gitu ya, sebagai validator data di unitnya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian selain itu juga di tiap unitnya nanti diminta ada staf pengumpul data. Nah, staf pengumpul data ini yang nanti secara periode, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang sesuai periode waktu tertentu harus mengumpulkan data. Nah, data-data yang dikumpulkan itu terdiri dari data-data yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, data-data mutu, data-data insiden-insiden keselamatan pasien, data-data yang berkaitan dengan memang nanti digunakan untuk proses pembelajaran yang ada di internal rumah sakit. Nah, pertama ini, jadi kalau kita berbicara di PMKP 1 gitu ya, di PMKP 1 kalau kita urutkan, komitenya terbentuk, regulasinya tersusun, kemudian diminta mengevaluasi terhadap khususnya program dan juga nanti menjalankan integrasi dan koordinasi yang melibatkan semua komite-komite yang berkaitan dengan program PMKP. Kemudian jangan lupa di setiap kita melakukan integrasi dan melakukan koordinasi itu melibatkan pimpinan rumah sakit. Dalam hal ini juga kalau di 4 rumah sakit yang melibatkan direktur rumah sakit gitu ya. Nah, ini yang di PMKP 1 Bapak Ibu. Nah, saya ingatkan kembali yang berkaitan dengan indikator mutu nasional yang harus diukur gitu ya. Masih ingat gitu indikator mutu nasionalnya? Ada 13 yang mulai dari 2000 ya harapannya di 2021, 2022 itu berarti harus sudah mulai nyicil ngumpulkan data-data ini. Mau ada kegiatan penilaian atau tidak? Kalau saran kami kan ini masuk menjadi bagian yang melekat ke unit kerja gitu ya. Makanya kemarin jangan berpokjaria, lekatkan kegiatan-kegiatan yang menyangkut indikator-indikator mutu ini kepada masing-masing unit kerja. Tidak ada unit kerja yang tidak memiliki program mutu, prinsipnya itu gitu ya. Tidak ada unit kerja yang tidak memiliki program mutu. Salah satu program mutu yang memang harus dimiliki oleh setiap unit kerja adalah penyusunan, pengumpulan, dan penganalisisan indikator mutu. Gitu. Makanya tidak ada unit kerja yang tidak memiliki indikator mutu. Nah, ada beberapa unit kerja yang nanti dia pasti memiliki indikator mutu yang dimana indikator tersebut masuk menjadi indikator mutu nasional. Mulai dari kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, waktu tanggap operasi seksio sesaria emergensi, kemudian waktu tunggu rawat jalan, kemudian penundaan operasi elektif sampai kepada kepuasan pasien. Nah, ini pastikan sudah mulai jalan gitu ya pengukuran yang ada di tiap unit kerja. Untuk profil indikatornya Bapak Ibu, saran saya lihat pasti kemarin sebelum sosialisasi standar akreditasi dari Kementerian Kesehatan juga menjalankan sosialisasi yang berkaitan dengan penerapan dan pengukuran indikator mutu nasional. Dulu dibagi menjadi 3 wilayah kalau nggak salah. Ada wilayah barat sama sampai wilayah timur. Nah, itu saran kami Bapak Ibu ngecek nanti di sana ada profil indikatornya, cara pengumpulan datanya nanti di review yang ada di dalam profil tersebut, pastikan ada validasi data terhadap indikator mutu nasional ini, kemudian ada pelaporan dan komunikasinya. Nah, ini kalau memang jalan, karena memang dilaporkan, masuk menjadi bagian laporan utama yang harus dipresentasikan pada waktu pelaksanaan kegiatan akreditasi. Nah, ini kan diminta gitu ya di PMKP 1 gitu ya. Nanti yang berkaitan dengan termasuk nanti di PMKP 2 dan 3 itu juga diminta terkait dengan pengukuran indikator mutu. Nah, ini yang 1 gitu ya di PMKP 1. Kemudian saya masuk di PMKP 2. PMKP 1 tadi komite terbentuk, regulasinya tersusun gitu ya. Kemudian yang kedua di PMKP 2 ada pemilihan dan pengumpulan data indikator. Kalau kita bicara di PMKP 2 sampai dengan PMKP 11 Bapak Ibu, itu adalah isinya program-program pokoknya PMKP yang harus ada gitu. Nah, pertama pemilihan dan pengumpulan data indikator.
Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam pengumpulan data indikator ini, pertama ada 3 elemen penilaian yang nanti harus saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Pertama, komite mutu terlibat dalam pemilihan indikator prioritas di tingkat rumah sakit. Nah, bahasanya berarti yang harus kita garis bawahi gitu ya. Kalau kita di PMKP berarti nanti mengenal ini, ada indikator mutu prioritas di tingkat rumah sakit, ada indikator mutu prioritas di tingkat unit kerja. Kemudian ada indikator mutu nasional, kemudian ada indikator mutu yang berada di setiap unit kerja. Kalau kita berbicara indikator mutu prioritas dan indikator mutu nasional, pasti ini menjadi bagian dari indikator mutu unit kerja. Tergantung nanti prioritas dari rumah sakit yang digunakan sebagai topik atau tema yang akan dijadikan prioritas apa. Itu yang nanti akan menentukan penetapan indikator mutu prioritasnya di tingkat rumah sakit. Kemudian yang kedua ada melaksanakan koordinasi dan integrasi kegiatan pengukuran, melakukan supervisi ke unit layanan, kemudian mengintegrasikan laporan IKP, pengukuran budaya keselamatan untuk mendapatkan solusi dan perbaikan terintegrasi. Nah, yang harus digarisbawahi berarti apa? Satu, di dalam pemilihan dan pengumpulan indikator mutu, maka nanti yang harus diperhatikan adalah pengukuran dan pemilihan indikator mutu prioritas dulu. Berarti tahun 2022 ini masing-masing rumah sakit harus memilih indikator mutu prioritas. Kalau kita ingat di standar akreditasi di versi SENARS edisi 1.1 ada tahapan-tahapan gitu ya untuk kita menentukan indikator mutu prioritas berdasarkan topik atau tema, berdasarkan masalah-masalah yang sering muncul, berdasarkan variasi-variasi yang banyak ada di rumah sakit, berdasarkan dampak. Kalau bahasa di standar dulu berdasarkan high risk, high volume, high cost, sama problem prone. Nah, ini yang nanti digunakan sebagai dasar bagi Bapak Ibu untuk menentukan mana topik atau tema yang menjadi prioritas untuk dijadikan concern di tahun 2022. Nah, itu tahapannya mesti nanti diminta Bapak Ibu di PMKP 2 elemen penilaian 1. Berarti nanti akan ada apa? Indikator mutu prioritas di tingkat rumah sakit. Nah, kemudian yang kedua, masing-masing unit kerja, terutama kalau saran kami kalau dibaca di standar itu adalah unit kerja yang di pelayanan gitu ya, akan ada indikator mutu prioritas di unit kerja yang memang nanti tugasnya kepala unit atau kepala instalasi gitu ya untuk menetapkan indikator mutu prioritas yang ada di unit kerjanya apa. Yang memang kalau bisa adalah menyokong atau mendukung gitu ya, mendukung indikator mutu yang masuk menjadi indikator mutu prioritasnya rumah sakit. Jadi kalau diibaratkan mengkerucut gitu Bapak Ibu ya, mengerucut itu berarti topik atau temanya yang ditetapkan itu apa di level rumah sakit, kemudian masing-masing unit kerja mesti nanti akan mendukung berdasarkan indikator mutu yang masuk menjadi indikator mutu prioritas. Nanti kalau yang berkaitan dengan indikator mutu prioritas di PMKP berikutnya mesti diminta apa? Satu, yang berkaitan dengan indikator mutu sasaran keselamatan pasien, yang 6 sasaran masing-masing minimal 1 harus muncul indikatornya. Kemudian yang kedua nanti ada indikator mutu untuk meningkatkan kinerja pelayanan di tingkat rumah sakit. Kemudian sampai kepada nanti evaluasinya seperti apa, action plan-nya seperti apa, nanti di PMKP berikutnya kita akan berbicara itu. Tapi di PMKP 2 ini concern-nya apa? Keterlibatan dari komite mutu, tapi tidak hanya komite mutu, tetapi juga nanti akan melibatkan pimpinan rumah sakit, unit kerja yang berkaitan gitu ya, untuk menetapkan topik atau tema yang nanti menjadi indikator mutu prioritasnya rumah sakit. Berdasarkan apa? High risk, high volume, high cost, problem prone gitu ya. Nanti akan terpilih indikator mutu prioritas di tingkat rumah sakit. Kemudian begitu sudah ditentukan, maka mesti nanti kan akan dikumpulkan gitu ya. Dikumpulkan, diukur, dilakukan supervisi, dilakukan integrasi, koordinasi. Itu buktinya yang memang nanti harus dijalankan. Kemudian berikutnya apa? Mengintegrasikan laporan IKP. Laporan IKP itu berarti nanti ada beberapa yang menjadi perhatian juga gitu ya, yang ada di masing-masing rumah sakit gitu. Kalau kita mengintegrasikan laporan IKP,
Baik itu kalau berkaitan dengan kejadian yang masuk grade hijau sama biru, kalau grade hijau sama biru, maka yang dilakukan kan berarti investigasi sederhana. Kalau yang merah sama kuning, maka yang nanti akan dijalankan adalah RCA, root causes analysis-nya. Nah, ini pelaporannya harus jalan di internal rumah sakit. Tapi tidak hanya di internal rumah sakit, nanti juga kita hubungannya dengan eksternal, pelaporan-pelaporan IKP-nya juga harus jalan. Kemudian yang update terbarunya apa Bapak Ibu? Kita diminta untuk mengukur gitu ya, mengukur budaya keselamatan pasien secara berkala. Nah, kalau kita ingat periodisasinya sekarang, kalau indikator mutu itu berarti kan periodenya kita tiap 3 bulan harus melaporkan. Kemudian kalau kita berbicara manajemen resiko, nanti kalau kita bicara manajemen resiko, tiap 6 bulan harus ada gitu ya, laporannya berkaitan dengan manajemen resiko. Kemudian yang berkaitan dengan IKP, insiden keselamatan pasien, begitu ada insiden berarti harus terlaporkan. Melihat ada tidaknya insiden. Tetapi periode untuk kita melakukan improvement pembelajaran itu adalah di tiap 6 bulanan atau di tiap semester. Itu harus ada quality improvement-nya. Nah, ini yang nanti akan menjadi menunjukkan bahwa di internal rumah sakit itu mereka menjalankan perbaikan yang terintegrasi. Di internal rumah sakit mereka menjalankan peningkatan mutu. Di internal rumah sakit mereka menerapkan manajemen resiko yang terintegrasi gitu. Makanya pendekatannya tadi yang diminta di dalam standar, pendekatannya harus komprehensif Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua di PMKP 2. Berarti kalau kita concern-nya ya lebih kepada pemilihan dan pengumpulan data yang masuk menjadi indikator prioritasnya rumah sakit. Untuk yang berkaitan dengan pengukuran budaya keselamatan pasien, kalau nanti Bapak Ibu mencari referensi gitu ya, kita banyak referensi untuk mengukur budaya keselamatan pasien yang memang secara internasional Bapak Ibu dapat ngambil dari ada dari sini ya, Hospital Survey on Patient Safety Culture, silakan. Ini referensinya kalau Bapak Ibu ingin, ini juga banyak digunakan di sebagian besar rumah sakit. Ada yang sudah dibahasa Indonesiakan. Nanti kalau yang berkaitan dengan referensi aslinya, silahkan Bapak Ibu dapat mengakses di Instagram saya, itu ada. Ini yang referensi aslinya yang berkaitan dengan pengukuran survei gitu ya, survei yang berkaitan dengan pengukuran budaya keselamatan. Tapi prinsip dasarnya apa? Asalkan Bapak Ibu nanti menjalankan di periode tiap minimal 1 tahun sekali. Kalau pengukuran budaya keselamatan kan berarti nanti kita diminta 1 tahun sekali. Nanti ada hasil yang memang digunakan sebagai dasar bagaimana menerapkan budaya keselamatan pasien yang ada di rumah sakit. Kemudian yang berikutnya di PMKP 3 gitu ya. Kalau di PMKP 3 Bapak Ibu, kalau kita lihat gitu ya, pengumpulan data indikator mutu dilakukan oleh staf pengumpul data yang sudah mendapatkan pelatihan. Ini kan masuk menjadi program, makanya tadi saya menyampaikan kalau di PMKP 2 sampai dengan 11 gitu ya, nanti isinya adalah program-program pokoknya PMKP. Kalau program-program pokoknya, makanya tadi bahasa saya adalah ngurangi jangan, nambah silahkan gitu ya. Berarti kan minimal ada 9 item, 9 program besar gitu ya. Yang di PMKP 2 tadi yang berkaitan dengan pengukuran indikator mutu prioritas, kemudian pengukuran budaya keselamatan pasien. Kemudian yang di PMKP 3 ini kita berbicara apa? Pengumpulan data indikator mutu itu harus dilakukan oleh staf dan di mana stafnya harus mendapatkan pelatihan. Nah, pengumpulan datanya tadi yang dimaksudkan terdiri dari apa saja? Ini yang tiga hal tadi. Satu, itu adalah indikator mutu nasional atau INM yang wajib dilakukan pengukuran dan Bapak Ibu pasti diminta untuk mengumpulkan dan melaporkan secara berkala gitu ya, sebagai informasi mutu secara nasional. Ini pun database-nya sekarang di tiap rumah sakit tidak semuanya menjalankan. Makanya saya harapannya kepada 4 rumah sakit gitu yang masuk menjadi bagian dari kegiatan Quality Improvement Project ini, ayo kita memulai gitu ya, memulai menerapkan budaya-budaya yang memang nanti dapat berdampak kepada diri kita sendiri kok Bapak Ibu, kepada internal organisasinya Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau diminta untuk mengumpulkan indikator mutu nasional ya ayo pasti nanti ada manfaat yang diperoleh.
Artinya apa? Bapak Ibu tidak bisa karena waktunya itu adalah artinya apa ya? Kalau pengukuran katakanlah waktu tunggu gitu ya, diminta untuk melaporkan bulan April ini. Bapak Ibu nanti tidak bisa nginputkan itu di bulan Juni untuk periode April yang sebelumnya. Real time gitu ya. Makanya saran kami ya di dalam input-input indikator mutu yang ada di tiap rumah sakit, idealnya memang harus berbasis sistem informasi. Kalau nggak berbasis sistem informasi, maka paling tidak ada sensus harian yang dijalankan di tiap rumah sakit. Nah, ini di bawah kendali supervisi oleh komite mutu yang ada di tiap rumah sakit. Karena kita diminta untuk mengukur ini semuanya nanti. Satu, indikator mutu nasional. Yang kedua, tadi ada indikator mutu prioritas rumah sakit dan ada indikator mutu prioritas unit. Kalau khususon gitu ya, khusus untuk yang indikator mutu prioritas rumah sakit, itu mencakup satu indikator sasaran keselamatan pasien, minimal satu indikator di setiap sasaran. Makanya nanti paling nggak kan terkumpul ada 6 sasaran gitu ya, ada punya masing-masing mengidentifikasi pasien dengan benar, itu indikator mutunya yang masuk menjadi indikator mutu prioritas apa. Kemudian indikator mutu pelayanan klinis prioritas itu minimal satu indikator yang nanti misalnya yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium atau pelayanan yang berkaitan dengan di indikator mutu pelayanan gitu ya, klinisnya itu nanti dipilih salah satu. Kemudian yang indikator mutu sesuai dengan tujuan strategisnya rumah sakit. Kalau dulu bahasanya di sini kan Bapak Ibu mengenal ISKP, IAA, IAM sama IAK gitu ya. Nah, sekarang bahasanya dirubah yang memang lebih spesifik mendekati sesuai dengan standar di dalam Kementerian Akreditasi Kementerian Kesehatan ini. Prinsipnya kalau di situ indikator pelayanan klinis, kalau dulu Bapak Ibu membacanya indikator area klinis gitu aja mudahnya gitu ya. Kemudian kalau indikator sesuai dengan tujuan strategis yang rumah sakit, itu kalau bahasanya dulu berarti kan IAM, indikator area manajemen. Nah, berarti kalau IMP rumah sakit isinya apa? Isinya adalah ISKP, kemudian indikator pelayanan klinis kalau dulu bahasanya IAK, kemudian indikator sesuai tujuan strategis kalau bahasanya dulu ada IAM, kemudian apa? Ada indikator perbaikan sistem. Indikator perbaikan sistem minimal satu indikator, indikator manajemen resiko satu indikator, kemudian ada indikator untuk penelitian klinis jika ada gitu ya. Tapi kalau nggak ada berarti 5 hal ini yang memang nanti harus dijalankan untuk IMP rumah sakit. Berarti begitu sudah menetapkan topik atau temanya, ISKP-nya apa, kemudian indikator pelayanan klinisnya apa, kemudian indikator tujuan strategisnya apa, kemudian nanti ada rencana perbaikan sampai kepada nanti muncul manajemen resiko. Misalnya yang terpilih di situ, jika memang belum pernah terjadi insiden, maka ada kemungkinan nanti dapat dilakukan FMEA namanya, Failure Mode and Effect Analysis, atau analisis modus dampak kegagalan. Nah, kalau Bapak Ibu belum familiar terhadap apa yang saya sampaikan, nanti khususon untuk komite mutu gitu ya, nanti akan kita review pas pada waktu kita des dokumen, pada waktu kita, atau kalau ada yang kurang jelas nanti bisa dikomunikasikan. Nah, ini yang berkaitan dengan di PMKP 3. Concernnya memang kepada pelatihannya. Pelatihan terhadap para pengumpul data, kemudian yang kedua, kita diminta untuk apa? Tidak hanya pelatihan saja, tapi Bapak Ibu juga harus melakukan gitu ya, indikator mutu prioritas, kemudian di situ dibuatkan profil. Profilnya ada ketentuannya gitu ya, kalau Bapak Ibu masih ingat dulu ya, indikator mutu prioritas, tapi saran saya tidak hanya indikator mutu prioritas, baik itu IMP rumah sakit atau IMP unit, itu semuanya profilnya juga harus menyangkut dari A sampai dengan T gitu. Dari A sampai dengan T Bapak Ibu di dalam standar itu ada gitu ya. Tujuannya ini, jadi saya balik dulu ke sini. Jadi sebentar. Oke, balik lagi ke sini. Satu, indikator mutu nasional sudah, prioritas sudah, kemudian indikator mutu prioritas unit. Kemudian tadi saya menyampaikan bahwa indikator mutu tersebut juga diminta untuk menyusun profilnya. Kalau di masing-masing rumah sakit, itu kita referensinya memakai indikator mutu nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu nanti
profilnya dapat melihat dari situ. Kemudian tinggal menyesuaikan profil indikator mutu yang berada di setiap unit kerja. Yaitu yang ada di PMKP 3. Kemudian yang di PMKP 4, fokusnya adalah kepada analisis dan validasi data indikator mutu. Nah, ini berarti kita sudah mulai pada tahapan pengumpulan data sudah dijalankan, kemudian tahapan berikutnya apa? Melakukan analisis. Kalau kita perhatikan tahapannya kan berarti begini Bapak Ibu. Data mutu ya, maksud saya data mutu gitu, data indikator mutu, kemudian dikumpulkan, diolah, disajikan, dianalisis untuk menjadi informasi. Nah, menjadi informasi itu yang cukup penting yang ada di setiap unit kerja. Karena nanti tugasnya dari setiap kepala instalasi dan kepala unit sebagai penanggung jawab mutu di setiap unit kerja, maka tugasnya salah satunya harus melakukan analisis terhadap indikator mutu. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga melakukan analisis dengan menggunakan analisis teknik statistik sederhana. Teknik statistik sederhana itu berarti kalau di dalam standar Bapak Ibu dapat membandingkan dengan standar, satu. Kemudian yang kedua, dibandingkan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Yang ketiga, dibandingkan dengan evidence base gitu ya, berdasarkan standar dari eksternal. Kemudian yang keempat, dibandingkan dengan rumah sakit yang lain atau patok duga atau studi banding atau benchmarking data mutu. Nah, concernnya saya adalah kepada analisis yang ada di masing-masing unit kerja dulu. Pastikan Bapak Ibu di dalam menganalisis itu menggunakan analisis statistik sederhana. Statistik sederhana tadi apa? Membandingkan dengan standar. Contoh nih misalnya di dalam menganalisis nanti Bapak Ibu misalnya katakanlah gini, capaian kepatuhan terhadap cuci tangan misalnya 80%, tapi standarnya adalah 90%. Berarti cara bacanya gimana? Dibandingkan dengan standar, maka capaian kepatuhan terhadap cuci tangan belum tercapai, yaitu 80%, standarnya 90%. Atau yang kedua, dibandingkan bulan yang sama tapi tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2021, maka angka kepatuhan mengalami peningkatan sekian persen. Nah itu. Yang tidak boleh dilakukan di dalam analisis terhadap indikator mutu, Bapak Ibu tidak diperkenankan menggunakan intervensi perbaikan. Atau bahasa mudanya jangan menggunakan PDCA atau PDSA untuk melakukan analisis indikator mutu. Itu yang harus digarisbawahi. Berarti kalau kita melihat di dalam standar gitu ya, indikator mutunya yang harus terjadi adalah ini Bapak Ibu. Data dianalisis menjadi informasi, begitu sudah tahapan berikutnya nanti apa? Untuk improvement, untuk perbaikan. Nah, kalau perbaikan, improvement, silakan Bapak Ibu menggunakan PDSA atau PDCA. Tapi kalau sampai sebelum menjadi informasi, Bapak Ibu diminta menggunakan teknik analisis statistik sederhana. Dibaca yang paling banyak, dibandingkan dengan standar, dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, atau dibandingkan dengan standar eksternal. Ini saya bolak-baliki, saya bulan-baleni gitu ya, agar nanti ada pemahaman dan persepsi yang sama terhadap analisis indikator mutu. Begitu sudah terkumpul periode 3 bulan, 6 bulan, maka tahapan berikutnya jangan lupa, di situ kita diminta untuk melakukan intervensi perbaikan atau improvement untuk melakukan perbaikan. Nah, karena diminta Bapak Ibu di dalam PMKP 4, itu kan berarti proses pembelajarannya nanti kita setelah rumah sakit itu jalan gitu ya, untuk education dan improvement-nya dilakukan ketika data-datanya itu sudah terkumpul 3 bulan gitu ya, paling nggak di tiap semester. Makanya tadi bahasa saya laporan program harus terkumpul di tiap 3 bulanan. Kemudian untuk pembelajaran harus melakukan di tiap semester, termasuk yang tadi pengukuran manajemen resiko. Kalau yang budaya keselamatan pasien minimal 1 tahun sekali. Kalau yang insiden keselamatan pasien tergantung tipe insidennya dan kejadiannya.
Kemudian kalau periode-periode ini yang nanti harus saya selalu mengingatkan kepada internal rumah sakit gitu ya. Nah, di EP-nya pertama apa? Ada proses pembelajaran dari database eksternal. Tadi kalau saya menyebut pembelajaran dari database eksternal itu, Bapak Ibu di dalam pengumpulan data indikator mutu, Bapak Ibu diminta untuk apa? Bandingkan di dalam menganalisis itu dari waktu ke waktu. Itu kalau Bapak Ibu membandingkan dengan standar, membandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, itu yang terjadi diminta di EP1 ini ya. Yang kedua, kalau nanti benchmarking atau Bapak Ibu studi banding data gitu ya, maka diminta dengan rumah sakit yang setara gitu ya. Kalau RSIA kelas C ya berarti nanti harus studi bandingnya untuk benchmarking data mutunya juga dengan RSIA kelas C. Kalau rumah sakitnya kelas C umum gitu ya, berarti nanti patok duganya atau studi banding datanya juga rumah sakit kelas C umum gitu ya. Kemudian bandingkan dengan praktek terbaik atau best practice-nya. Bapak Ibu dapat mencari referensi dari jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi kalau di situ best practice-nya. Jangan hanya mencari referensi dari kalau kita kan sekarang aksesnya itu begitu mudah gitu ya. Perhatikan di dalam kalau kita mendapatkan literatur gitu ya, sumbernya dari mana, dapat dipertanggungjawabkan enggak? Kalau misalnya katakanlah kalau saya menyebut blogspot.com gitu ya, itu kan berarti masih kita harus telusuri lagi. Itu pasti ada sumber utamanya. Ya itu nanti kalau Bapak Ibu mau membandingkan dengan best practice atau sumber ilmiah profesional yang objektif, itu nanti dapat digali dulu kesahihannya dari sumbernya itu mendapatkan dari mana. Kemudian yang keenam gitu ya, yang keenam yang diminta di PMKP 4 kita adalah keamanan dan kerahasiaan tetap dijaga. Makanya tadi saya belum menyampaikan gitu ya, untuk data-data indikator mutu, pastikan Bapak Ibu untuk keamanan dan kerahasiaannya. Memang di situ harus diatur, kalau memang berbasis sistem informasi, berbasis SIM RS gitu ya, pastikan hak aksesnya diatur, security sistemnya harus diatur. Tidak semuanya penanggung jawab misalnya mengetahui semua aspek yang ada di indikator mutunya rumah sakit gitu ya. Hati-hati, ini kan berarti di dalam standar sudah diminta. Kita diminta untuk apa? Keamanan dan kerahasiaannya tetap dijaga. Kemudian menganalisis efisiensi berdasarkan biaya dan jenis sumber daya. Ini yang berkaitan dengan Bapak Ibu pada waktu menganalisis indikator mutu prioritas perbaikan, kan berarti salah satunya adalah menerapkan indikator pelayanan klinis. Indikator pelayanan klinis itu salah satunya adalah diminta untuk menganalisis efisiensi terhadap biaya. Jadi mudahnya itu dari PPKCP-nya itu ada kendali mutu sama kendali biaya yang dilakukan untuk analisisnya. Dampaknya gimana sih kalau saya menerapkan PPKCP ini untuk menyokong pelayanan prioritasnya rumah sakit? Contoh misalnya kalau saya menyebut prioritasnya rumah sakit setelah berdasarkan dari data-data yang ada, kemudian jumlah-jumlah yang ada, kan tadi untuk menetapkan prioritas itu berdasarkan high risk, high volume, high cost, problem prone gitu ya. Misalnya di RSIA Adina terpilih untuk ayo di tahun 2022 ini mengembangkan pelayanan rawat inap anak misalnya. Nah, ini yang saya sebut sebagai topik pelayanan prioritas. Kalau sudah menjadi topik pelayanan prioritas, misalnya pengembangan rawat inap anak, maka ISKP-nya apa? ISKP-nya kan berarti indikator sasaran keselamatan pasien. Mulai identifikasi pasien, komunikasi efektif, sampai pengurangan terhadap risiko pasien jatuh akan terpilih. Terpilih yang berkaitan dengan untuk menyokong agar bagaimana pengembangan rawat inap anak ini dapat tercapai. Identifikasi pasien yang terpilih juga fokusnya ke bayi misalnya. Komunikasi efektif yang terpilih misalnya yang ada di ruangan NICU misalnya. Kemudian yang high alert medication misalnya yang terpilih adalah yang berada pengamatan untuk obat-obatan kategori high alert yang ada di NICU misalnya. Kemudian yang di SKP 4 misalnya berkaitan dengan ke tempat lokasi, tempat pasien, tempat prosedur, itu berarti yang ada pada pasien anak misalnya. Kemudian sampai kepada pengukuran yang berkaitan dengan kepatuhan cuci tangan pada unit kerja yang terpilih tersebut. Sampai kepada nanti PPKCP-nya. PPKCP-nya berarti dipilih diagnosa yang paling banyak untuk yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan rawat inap anak apa ditetapkan. Nah, ini nanti diukur
setelah Bapak Ibu mengukur nanti akan ada dampak biaya yang memang dijadikan sebagai analisisnya. Artinya apa? Setelah rumah sakit itu menerapkan intervensi perbaikan, menetapkan indikator-indikator mutu, oh iya ya benar, bahwa ketika rumah sakit itu menjalankan prioritas terhadap pengembangan pelayanan rawat inap anak, maka benar-benar tercapai dari proses persiapan sampai kepada analisis terhadap biayanya, salah satunya nanti yang diminta. Makanya di sini terhadap satu proyek prioritas perbaikan yang dipilih setiap tahun. Nah, tadi Bapak Ibu punya kewajiban, IMP rumah sakit itu dipilih minimal 1 di tiap tahun. Kalau yang manajemen resiko 6 bulan sekali ya, masih saya selalu ulang-ulang agar nanti program kerjanya juga nggak meleset dari ini gitu ya. ISKP berarti nanti akan sesuai dengan proyek prioritas yang dijalankan. Kemudian yang IKP begitu ada insiden, tergantung insidennya nanti masuk kategori tipe atau grading apa gitu ya yang harus diselesaikan. Oke, ini yang di PMKP 4. Kemudian yang berikutnya 4.1. Data dikumpulkan, dianalisis gitu ya untuk diubah menjadi informasi, mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan. Tadi bahasa saya yang circle tadi ya Bapak Ibu, dari data dianalisis menjadi informasi, pastikan dari data yang diolah menjadi informasi ini, berarti nanti langkah berikutnya apa? Ada improvement yang dijalankan, ada perbaikan yang memang nanti akan dikerjakan gitu ya. Makanya di PMKP 4.1 itu adalah staf dengan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis itu, ya mereka diminta untuk apa? Kalau bahasanya di situ keterampilan yang bertugas, berarti kan harus ada pelatihan gitu ya. Makanya ada pelatihannya nanti dari pelatihan PMKP itu komprehensif dari PMKP 1 sampai PMKP 11. Itu saran saya ya memang nanti harus direview semuanya oleh terutama yang duduk di komite mutu, kecuali untuk program. Kalau program PMKP sasarannya adalah ke semua stafnya rumah sakit. Semua staf rumah sakit harus mengetahui bahwa di rumah sakitnya Bapak Ibu ada program mutu yang jumlahnya minimal ada 9 tadi. Ngurangi jangan nambah silahkan. Kemudian staf yang kompeten tadi kan digarisbawahi, makanya staf yang kompeten itu berarti mereka harus mendapatkan pelatihan, melakukan proses pengukuran menggunakan alat dan teknik statistik. Tapi ingat tadi rambu-rambunya adalah untuk analisis data mutu menggunakan teknik statistik sederhana. Tapi untuk intervensi perbaikan mau menggunakan yang paling mudah lazim itu adalah PDSA. Kemudian mau menggunakan DMIC ya silahkan, atau menggunakan Kaizen ya silahkan, atau menggunakan Six Sigma ya silahkan, tapi yang lazim yang digunakan adalah PDSA untuk melakukan intervensi perbaikan. Kemudian hasil analisis data tersebut dilaporkan kepada penanggung jawab indikator mutu. Penanggung jawab indikator mutu siapa? Kalau di unit kerja berarti kepala unit atau kepala instalasinya yang ada di rumah sakit. Itu yang ada di PMKP 4.1 yang diminta. Nah, berarti tahapan ini akan semakin memperjelas gitu ya. Akan semakin memperjelas kita, oh iya ya ternyata urutannya, tahapan-tahapannya, kalau kita perhatikan di PMKP itu adalah komitenya ada, buat regulasi, salah satu regulasi yang memang dibahas dari PMKP yang kita bahas ini adalah program gitu ya. Regulasinya tadi ada kebijakan, pedoman, kemudian panduan, SOP program. Nah, programnya berarti mulai dari satu pemilihan indikator mutu sampai nanti ada program manajemen resiko. Nah, sekarang kita salah satu program yang dilakukan apa? Melakukan pelatihan. Yang kedua apa? Validasi data mutu rumah sakit. Nah, validasi data mutu ini siapa Bapak Ibu yang menjalankan? Di PMKP 5 yang ditanyakan. Rumah sakit melakukan proses validasi data terhadap indikator mutu yang diukur. Tidak semua indikator mutu dilakukan proses validasi. Nanti kalau referensi ini yang nanti harus kita sampaikan kembali kepada Bapak Ibu ya. Tapi kalau validasi datanya, harus berjalan gitu ya. Artinya apa? Di PMKP 5 ini rumah sakit melakukan validasi yang berbasis bukti meliputi A sampai dengan G. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab atas validasi dan kualitas data yang dipublikasikan. Berarti concern-nya kita apa? Concern-nya kita adalah
kepada proses validasi itu sendiri. Proses validasi itu apa? Data yang memang harus divalidasi. Data yang harus divalidasi kalau kita perhatikan dari A sampai G itu apa saja? Satu, pada pengukuran indikator mutu baru rumah sakit. Dua, bila data mutu tersebut akan dipublikasikan ke masyarakat, baik itu lewat website ataupun lewat media-media sosialnya rumah sakit. Yang ketiga, jika ada perubahan pada pengukuran yang selama ini sudah dilakukan, misalnya ada perubahan terhadap profil, ada perubahan terhadap instrumen pengumpulan data, ada perubahan terhadap proses agregasi datanya, atau ada perubahan pada stafnya yang mengumpulkan data. Itu berarti ada perubahan validatornya. Itu berarti nanti juga harus dilakukan proses validasi. Kemudian yang keempat, bila terdapat perubahan hasil pengukuran tanpa diketahui sebabnya. Kemudian yang kelima, bila terdapat sumber data yang berubah, misalnya yang sebelumnya diukur di rawat inap berubah diukur di ruangan sebelahnya gitu ya, yang berbeda unit kerja, atau yang paling lazim gitu, yang berubah dari manual ke elektronik. Ini kan berarti nanti ada perubahan sumber data. Kalau ada perubahan sumber data, maka harus dilakukan proses validasi. Kemudian yang berikutnya apabila terdapat subjek data yang berubah. Misalnya ada karena perubahan protokol riset, PPK baru yang diberlakukan, atau adanya perubahan teknologi gitu ya. Ini yang rumah sakit wajib nanti melakukan proses validasi data. Nah, datanya ini yang nanti akan dilakukan proses validasi harus diapakan ya? Harus dilaporkan kepada direktur. Direktur nanti akan secara reguler melaporkan kepada representatif pemilik atau kepada Dewan Pengawas. Nah, kalau ini sudah jalan Bapak Ibu, ketika terjadi di salah satu syarat ini ya, salah satu syarat untuk melakukan proses validasi ini, maka rumah sakit harus melakukan proses validasi. Nah, proses validasi yang tadi, referensi yang tadi di dalam standar itu sebenarnya kita ngambil dari GCI kan. Makanya kalau kita melihat standar akreditasi yang sekarang kita jalankan ini, satu referensinya salah satunya adalah dari GCI, yang kedua dari standar akreditasi sebelumnya Bapak Ibu. Nah, di situ dijelaskan tadi dari A sampai dengan G ya pada prinsipnya sama, yang ini tadi indikator mutu baru, kemudian yang kedua data yang akan dipublikasikan gitu ya. Nah, sekarang saya refresh kembali kepada Bapak Ibu gitu ya. Untuk melakukan proses validasi data, ingat ini kan bahasanya bukan penelitian gitu ya. Kalau penelitian beda lagi. Kalau penelitian beda ya prosesnya. Kalau prosesnya Bapak Ibu kalau kita melakukan proses validasi instrumen itu kan menggunakan teknik statistik beda. Misalnya kalau validasi statistik kita melihat reliability analysis-nya kalau alfa Kronbachnya lebih dari 0,6 itu kalau Bapak Ibu riset. Tapi kalau data validasi yang dimaksud di sini kita melakukan ada dua hal ya, sama kalau di riset gitu ya, melakukan validasi datanya dan melakukan reliability-nya. Kemudian teknik yang digunakan biasanya ada tiga ini yang nanti akan menjadi concern-nya gitu ya. Kalau kita melakukan data validasi terhadap indikator mutu, reproducibility, repeatability, sama akurasi kalau yang berkaitan dengan validitasnya. Nah, ingat kembali pada waktu ketika kita mau menjalankan proses validasi. Ingat GCI atau di dalam instrumen gitu ya, tidak meminta validasi tahunan terhadap semua indikator mutu. Kalau itu dijalankan ya Bapak Ibu waktunya akan habis untuk melakukan proses validasi. Tapi paling nggak di dalam referensi GCI itu apa? Merekomendasikan rumah sakit itu melakukan validasi data untuk memastikan reliabilitas performa terhadap hasil pengukuran. Jadi sebenarnya ya pokoknya kalau kebutuhan validasi data itu, data validasinya sudah terpenuhi, saya kira sudah bisa menjalankan di PMKP 5 ini. Tadi ada dua tipe kan reliability tesnya gitu, ada repeatability sama reproducibility. Nah, repeatability itu diulangnya pengukuran hasil oleh orang yang sama atau alat yang sama pada catatan yang sama dan kondisi yang sama, hasilnya juga akan menghasilkan hasil yang tidak berbeda cukup signifikan. Nah, itu kalau dua tipe reliability analysis, yang pertama repeatability. Yang kedua itu adalah reproducibility.
Jadi ini yang banyak digunakan untuk proses data validasi indikator mutu. Di reproducibility ini Bapak Ibu, diulangnya pengukuran hasil oleh orang yang berbeda pada catatan yang sama dan kondisi yang sama, itu akan menghasilkan rentang waktu yang dibutuhkan oleh standar. Nah, rentang waktu yang dibutuhkan oleh standar itu apa? Jadi ada tiga cara gitu ya. Kalau di reproducibility itu yang banyak digunakan sebagai referensi, tiga GCI method lah kalau bahasanya, kalau kita mendapatkan pelatihan di dalam proses validasi data. Ada tipe MRE, ada tipe MCA, ada DEA. Yang banyak digunakan itu adalah MRE, Measurement Result Agreement, membandingkan nilai persentase antara pengumpul data dengan validator tidak boleh lebih dari 10%. Nah, itu berarti Bapak Ibu data mutunya boleh dikatakan valid gitu ya, data mutunya valid. Nah, ini kalau yang MCA gitu ya, MCA itu berarti nilai kesepakatan numerator, denominator, eksklusinya itu dibandingkan. Kemudian kalau yang DEA semuanya yang ada di data elemen. Berarti Bapak Ibu diminta untuk menganalisis data validasinya, diminta untuk semua yang tercantum di profil. Nilai kesepakatannya terhadap semua data elemen nanti dipastikan. Nah, yang paling banyak digunakan lazimnya kalau kita datang di beberapa tempat gitu ya, metode yang digunakan untuk reproducibility adalah metode MRE, Measurement Result Agreement, membandingkan nilai persentase antara pengumpul data pertama dengan pengumpul data kedua, itu jangan selisihnya lebih dari 10%. Berarti logikanya apa? 90% kesepakatan dalam hasil kalkulasi itu antara pengumpul data dengan validator harus sama, lebih dari 90%. Kalau kurang dari itu berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang memang harus kita evaluasi. Nah, kemudian kalau yang MCA itu berarti 80% kesepakatan antara numerator, denominator, itu antara pengumpul data pertama, kedua mesti harus sama. Nah, maaf Pak Budi, 6 menit lagi. Ya, siap Bang. Berarti saya percepat gitu ya. Nah, ini yang penyebab-penyebab gitu ya, yang memang menjadi concern kepada Bapak Ibu ketika datanya hasilnya kok nggak sama gitu ya. Mungkin karena kurang pelatihan pada petugasnya, DO-nya nggak sama, atau definisi operasionalnya nggak sama. Kemudian langkah-langkahnya apa Bapak Ibu? Berarti satu, tetapkan indikator mutu yang akan divalidasi, syaratnya tadi indikator mutu baru sampai kepada indikator mutu yang akan dipublikasikan ke publik gitu ya. Kemudian yang kedua, buat usulan validasinya. Yang ketiga, siapkan alat atau format pemantauannya. Mau menggunakan metode apa gitu ya. Kemudian jika ada sampel, tentukan sampelnya yang diambil. Artinya data yang dianalisis oleh pihak pertama atau oleh pengumpul data itu harus sama sumbernya gitu ya. Jangan nanti misalnya data yang pengumpul pertama bulan Januari, tapi yang digunakan untuk analisis untuk validasi data bulan Februari, yang mesti nanti hasilnya pasti akan berbeda. Nah, kemudian lakukan validasi sesuai jadwal, rekapitulasi hasil, komparasi hasilnya, kemudian dilaporkan. Nah, ini salah satu contoh laporan validasi data. Judul indikatornya apa, numeratornya apa, denominatornya apa, sumber datanya dari mana, capaiannya indikator itu berapa, jumlah pasiennya misalnya berapa, metode validasinya apa, kemudian dilakukan analisisnya bagaimana, kesimpulannya bagaimana, rencana tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu berarti nanti dilaporkan. Mau dalam bentuk tabel-tabel begini silahkan, mau dalam bentuk deskripsi, narasi silahkan, tidak ada larangan gitu ya. Yang penting tahapan step-stepnya harus sama. Oke, itu yang kelima Bapak Ibu, proses untuk melakukan validasi data. Nah, setelah ada proses validasi data di PMKP 6 yang diminta apa? Mencapai dan mempertahankan perbaikan. Ingat tadi kan berarti ada analisis, ada validasi, berikutnya apa? Mempertahankan dan mencapai perbaikan. Ini yang saya sebut dengan intervensi perbaikan. Ada rencana perbaikan. Yang tadi bahasa mudahnya apa? Melakukan PDSA. Berarti nanti Bapak Ibu di EP pertama yang diminta apa? Ada rencana perbaikan dan melakukan uji coba untuk
menggunakan metode yang telah teruji dan menerapkan. Nah, ya metode yang telah teruji ini yang banyak digunakan di dalam referensi yang menggunakan PDSA. Mau menggunakan Six Sigma silakan, mau menggunakan DMIC silakan. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih. Nah, kalau PDSA ya berarti nanti ada tahapan-tahapan yang memang harus dijalankan. Nah, ini berarti nanti begitu sudah ada metode yang telah teruji, berikutnya apa? Ada kesinambungan data, mulai dari pengumpulan data sampai kepada intervensi perbaikan yang dijalankan. Contoh misalnya Bapak Ibu akan melakukan intervensi perbaikan terhadap data kepatuhan terhadap penggunaan APD. Ini kok nggak tercapai terus gitu ya. Standarnya misalnya 80%, capaiannya ke 30, 40, 20 gitu. Apa standarnya ketinggian gitu ya. Itu berarti Bapak Ibu nanti pada setiap periode tiap 6 bulan gitu ya akan melakukan intervensi perbaikan. Ayo dilakukan intervensi perbaikan, PDSA-nya jalan. Dibentuk tim, kemudian nanti kumpulkan data-data, ini dianalisis, kemudian diusulkan perbaikannya apa, perbaikan dijalankan, kemudian diukur kembali. Diukur kembali nanti apakah nanti di dalam solusinya nanti yang diusulkan apakah ada perbaikan terhadap standar atau pelatihan kepada petugas atau penambahan sarana, tapi nanti diukur kembali. Setelah diukur berarti nanti apa? Ada hasil yang bisa ditunjukkan. Nah, ini yang disebut Bapak Ibu di PMKP 6 yang maksudnya adalah mencapai dan mempertahankan perbaikan. Nah, setelah mencapai dan mempertahankan perbaikan, berikutnya apa yang di PMKP 7? Di PMKP 7 ini adalah kita diminta untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit untuk menunjang pengukuran mutu pelayanan klinis prioritas. Ini berarti kan PPK-CP gitu ya. Bapak Ibu diminta untuk mengevaluasi CP-nya sesuai dengan yang tercantum di dalam indikator mutu prioritas tadi. Nah, PPK-CP-nya di tiap tahun kita diminta untuk menetapkan minimal 5, berarti ngurangi jangan, nambah silahkan. Makanya nanti kalau kita strategi yang saya sampaikan kepada pihak rumah sakit, ya jangan hanya menunjukkan di tahun 2022 ini 5, tapi tahun 2021 apa PPK-CP-nya gitu ya. Sehingga 2021 ada pengukuran, meskipun datanya nggak sempurna nggak apa-apa. Tapi yang penting ada data dan ada hasil analisis evaluasi terhadap PPK-CP. 2022 ditetapkan sesuai dengan topik atau tema pelayanan klinis prioritasnya. Baru nanti dilakukan pengukuran terus gitu ya. Periode tiap 3 bulan dilaporkan, tiap 3 bulan dilaporkan. Nah, ini nanti yang akan berdampak kepada tadi ada enggak evaluasi terhadap kendali mutu, kendali biaya yang memang menjadi topik atau pelayanan klinis prioritas. Kemudian tidak hanya menjalankan evaluasi CP-nya, Bapak Ibu juga diminta untuk melakukan audit klinis dan audit medis. Audit klinis dan audit medis ini ya memang yang berkaitan dengan pelayanan klinis yang dijalankan. Nah, ini yang di PMKP. Pak Budi, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Baik, Pak Budi. Oke. PPK-CP, kemudian yang di PMKP 8 kita berbicara tentang SP2KP gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien. Ini saya refresh kembali yang berkaitan dengan tipe-tipe insidennya. Yang terbaru sekarang kan berarti ada kalimat KPCS gitu ya, kejadian potensial apa? KPCS itu apa Bapak Ibu? Kejadian potensial di sini lebih kepada ya sama sebenarnya kejadian potensial cedera, tapi lebih kepada nanti lebih kepada penata laksanaannya gitu aja ya. Kalau yang berpotensi ini. Nah, ini yang di dalam penata laksanaan di IKP-nya harus jalan. Jadi mulai dari komite mutu itu membentuk tim investigator, kemudian kalau gradingnya itu kuning sama merah RCA harus terselesaikan selama maksimal 45 hari, kemudian kalau gradingnya biru itu harus terselesaikan maksimal di 14 hari gitu ya. Kemudian kalau sudah jalan maka tahapan berikutnya apa? Ya akan ada tindakan perbaikan yang dijalankan di internal rumah sakit. Ini yang berkaitan dengan SP2KP gitu ya. Ada sistem pelaporannya, kemudian dibentuk tim investigatornya, kemudian saya hanya mengingatkan, jangan sampai laporan insiden keselamatan pasien Bapak Ibu mengcopy dan menyebarluaskan, itu saja. Yang boleh dikopi dan disebarluaskan itu adalah hasil dari pelaksanaan investigasi sederhana dan hasil dari pelaksanaan RCA jika kasusnya masuk grading kuning dan merah.
Tapi yang formulir insiden keselamatan pasien harus tersimpan rapi, terkunci, kalau bahasa mudahnya ya tersimpan rapi dan rahasianya dijaga karena memang di situ ada data-data yang memang harus terjaga kerahasiaannya gitu ya. Meskipun di dalam laporannya di situ tidak menyebutkan siapanya gitu, tapi kronologis kejadian. Tapi saran saya yang boleh disebarkan itu adalah laporan dari hasil pelaksanaan investigasi sederhana atau hasil dari pelaksanaan RCA-nya. Nah, definisi-definisi ini saya kira nanti Bapak Ibu bisa merefresh kembali di internal rumah sakit gitu ya, masuk kejadian sentinel, kemudian yang masuk kejadian potensial cedera, kemudian yang masuk kejadian KTD, KNC, kemudian yang masuk kejadian potensi cedera signifikan gitu ya, KPC, kemudian diidentifikasi di internal rumah sakit. Nah, ini berarti nanti yang tipe-tipenya gitu ya, mungkin yang ada baru yang mungkin harus di refresh. Kemudian yang berikutnya apa? Pelaporan gitu ya. Pelaporan yang berkaitan dengan IKP, kemudian dianalisis di tiap 3 bulan, data-datanya mutunya, kemudian dilaporkan kepada ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ini bisa saya lewati gitu ya. Kemudian yang di PMKP 10 kita berbicara apa? Melakukan pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan. Tadi juga sudah kita singgung ya untuk pengukuran budaya keselamatan pasien. Ada banyak referensi. Kemudian yang di PMKP 11 kita berbicara tentang apa? Manajemen resiko. Bapak Ibu, tahapan-tahapan di dalam manajemen resiko mulai di refresh kembali ya. Mulai dari menetapkan dan mengidentifikasi resiko, menganalisis resiko sampai kepada mengintervensi resikonya. Jadi nanti outputnya berupa apa? Ada daftar resiko atau risk register. Dari risk register tersebut nanti ada profil resiko yang dibuat. Kemudian dari daftar resiko, profil resiko tersebut berarti nanti ada outputnya. Memang outputnya berupa apa? Kalau memang belum pernah terjadi insiden, maka dipilih satu topik untuk dilakukan FMEA atau analisis modus dampak kegagalan atau bahasanya failure mood and effect analysis. FMEA-nya dipilih. Tapi kalau sudah pernah terjadi insiden, maka disampaikan di dalam forum integrasi komunikasinya jangan sampai terulang kembali. Itu kan berarti nanti yang memang harus dijalankan di internal rumah sakit. Jadi peran dari komite mutu gitu ya untuk memastikan, memandu sampai kepada membuat, menganalisis, kemudian sampai kepada mengintervensi terhadap resiko-resiko yang memang ada di rumah sakit, itu berarti nanti harus rutin dijalankan. Tiap kapan? Tiap 6 bulan sekali ini diminta. Nah, ini kan berarti pemantauan profil-profil rencana penanganan gitu ya setiap 6 bulan sekali. Nah, ini yang nanti yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu. Kalau ini contoh daftar risikonya, mau menggunakan ada 2 metode kan nanti, mau grading atau scoring ya sama aja nanti. Nah, prinsipnya nanti adalah ada daftar-daftar resikonya, ada peta-peta resikonya, ada profil resikonya gitu ya, ada profil resikonya yang memang harus dijalankan. Nah, itu yang mungkin ya bisa saya sampaikan di forum Quality Improvement Project ini untuk satu bab saja di PMKP. Harapannya Bapak Ibu di dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien nanti akan mulai berjalan di internal rumah sakit gitu ya. Ini saya sasar di awal, kita sasar di awal dengan harapan Bapak Ibu mulai melihat kembali regulasi-regulasi yang dimiliki oleh PMKP. Kalau sekarang berarti regulasi yang dimiliki oleh komite mutu. Untuk tahapan berikutnya apa? Sesuaikan dengan standar yang baru. Begitu nanti sudah disesuaikan, maka ya harus jalan. Tapi untuk periode yang sebelumnya gimana ya Pak? Pokoknya jalan gitu ya. Ada data yang bisa dipertanggungjawabkan di periode 2021 yang memang nanti harus ditunjukkan oleh tiap rumah sakit. Saya kira itu Bang Izudin untuk pemaparan materinya. Mohon maaf kalau terlalu panjang lebar karena memang menyangkut kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kalau yang lain mungkin nanti saya